Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali bersama podcast multimedia MA Latkar. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang apa yang terjadi di MA Latkar dan juga momen-momen apa nih yang ada di MA Latkar dan pastinya prestasi apa yang membanggakan dari madrasah kita tercinta, Madrasah MA Latkar. Bertemu lagi bersama saya Brian di sini yang sebagai pembawa acara dari podcast multimedia. Rencananya podcast multimedia ini akan tampil di YouTube Suara Insani TV. Jadi untuk para penonton setia Suara Insani TV, jangan lupa yang belum subscribe ataupun yang sudah subscribe ditunggu ya. Ya biar kita uploadnya nanti kalian juga melihat bahwa ini video terbaru dari kita di podcast MA Latkar ini. Langsung saja di hari yang berbahagia ini kita bertemu kembali dan pastinya saya membawa bintang tamu dan ini juga salah satu pengajar dan pendidik di MA Latkar juga yang mencetak generasi unggul dari MA Latkar. Langsung saja saya sambut, mungkin saya perkenalkan dulu Bapak Abdul Wahab SPD MM. Gimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah sehat Mas Bre. Gimana sehat? Sehat sekali Bapak. Bapak gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Oke, para penonton Suara Insani TV, apa yang akan kita bahas kali ini? Yang pastinya jangan skip video ini karena pastinya ada informasi penting. Oke, Pak Wahab, mungkin saya pertama-tama mengucapkan dulu selamat untuk MA Latkar nih yang sudah bisa menjuarai kompetisi sains madrasah di tingkat madrasah aliyah nih Pak Wahab. Ya, jadi mungkin saya lebih mengapresiasi di sini kepada generasi milenial sekarang yang bisa menjuarai itu Pak Wahab. Dan juga yang pastinya tidak lepas juga dari dukungan pendidik seperti Pak Wahab dan guru-guru lainnya. Mungkin Pak Wahab bisa menerangkan sedikit nih atau bisa berbicara dengan kita sedikit pengalaman Pak Wahab selama mengajar di Madrasah Aliyah Al Latkar ini bagaimana Pak Wahab? Baik, terima kasih Mas Bre. Jika kita bicara tentang KSM adalah kepanjangan dari kompetensi sains madrasah yang ada sejak tahun 2012 sampai dengan 2022. Insya Allah ke depan KSM ini tetap ada. Dan ada sedikit perbedaan pada awal-awal KSM di 2012 sampai dengan 2017 itu menggunakan KP, Mas Brian. Apa itu KP itu adalah kertas dan pensil, jadi masih manual. Jadi sehingga muncul berbagai dugaan indikasi kecurangan. Akhirnya Kementerian Agama itu membuat suatu terobosan yaitu dengan berbasis komputer. Sehingga semua peserta itu diakses secara online. Sehingga meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh peserta. Beda dengan KP. Itu yang pertama. Kemudian KSM itu lahir sebagai wahana untuk memperkenalkan bahwasanya madrasah ke depan lebih baik. Artinya apa? Artinya kalau di sekolah umum itu ada OSN, ya, Olimpiade Sains. Kalau di madrasah ada KSM. Apa perbedaan OSN dengan KSM sendiri? Kalau OSN hanya berdasarkan keilmuannya saja, ranah keilmuan, teori dan praktek aplikasi di lapangan. Namun yang menarik di KSM ini adalah semua teori praktek itu diaplikasikan, disangkutkan dengan dalil akli, dari dalil Al-Quran maupun dari hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Adapun kita sebagai guru madrasah ini dituntut untuk ya bagaimana caranya untuk anak-anak didik kita sejajar dengan madrasah-madrasah, khususnya madrasah-madrasah negeri yang memiliki fasilitas jauh lebih besar daripada kita. Tapi dengan kesederhanaan ini kita coba untuk merintis bagaimana caranya mewujudkan agar MA Al Latkar ini berprestasi. Awalnya ya kita tidak ada prestasi sama sekali, namun alhamdulillah di tahun 2022 ini, tepatnya di KSM 2022 tingkat Kabupaten Cirebon, kita mendapatkan 2 gelar, yaitu juara 2 untuk KSM Geografi Terintegrasi dan juara harapan 2 untuk KSM Biologi Terintegrasi. Dan ada satu lagi, peringkat ke-7 untuk Matematika Terintegrasi. Namun karena KSM hanya 6 kategori, maka yang ke-7 ini adalah sebagai peringkat ke-7 saja. Begitu Mas Bre, kira-kira gambaran awal
tentang KSM gitu ya. Oke, jadi untuk pesertanya sendiri nih Pak Wahab, kan dari berapa MA di Kabupaten Cirebon Pak? Untuk peserta KSM di tahun 2022 ini semua madrasah aliyah itu mengirimkan siswa-siswi terbaiknya untuk berkompetensi, di mana ya dilakukan di setiap regional. Kalau kita wilayah barat dilaksanakan di MAN 4 itu di Weru. Ya, kalau wilayah timur ada di Ciledug. Kalau wilayah selatan itu ada di Babakan Ciwaringin. Kemudian dalam waktu yang sama, di hari yang sama, meskipun tempatnya berbeda namun soal itu sama, dipantau oleh orang yang sama, akhirnya muncullah juara-juara KSM ini. Itu semacam itu. Berarti satu pencapaian yang hebat nih untuk para penonton Suara Insani. MA Latkar bisa menjuarai juara 2 KSM ini di tingkat madrasah aliyah ya. Jadi per wilayah itu sudah ada banyak sekali madrasah aliyah, tapi MA Latkar bisa membuktikan bahwa bisa menjuarai kegiatan KSM tersebut. Nah, untuk Pak Wahab sendiri, tipsnya sendiri bagaimana nih Pak Wahab mengajar siswa agar bisa menjuarai KSM itu Pak Wahab? Untuk tipsnya sendiri, kita tahu bahwasanya kemampuan atau kapabilitas siswa madrasah swasta itu mungkin ya, mohon dalam tanda kutip, itu jauh daripada siswa yang ada di negeri. Kenapa? Rata-rata mereka yang negeri itu prioritas utama, namun kalau kita adalah prioritas ya istilahnya daripada tidak sekolah lah, mendingan di swasta nggak apa-apa. Apalagi suatu pencapaian yang sangat baik sekali di MA Al-Azkar ini, di mana visinya adalah menyelamatkan generasi muda yang hampir putus sekolah untuk tetap melanjutkan sekolah. Dengan apa? Dengan cara menggratiskan, Mas Bre. Semua biaya pendidikan yang ada di MA Al-Azkar kita gratiskan. Namun selain itu kita juga tidak asal-asalan dalam memberikan pelayanan pada siswa kita. Kita berikan pelayanan yang optimal, dibuktikan dengan adanya sarana prasarana penunjang sebagai penunjang belajar. Misalkan kita memiliki perpustakaan yang relatif lebih komplit dalam pengayaan. Kemudian kita juga fasilitasi anak-anak kita dengan sarana wifi. Kemudian kita bimbing agar mereka bisa menemukan, bisa belajar di luar ruang kelas. Kemudian kita juga bisa memberikan layanan bimbingan dan konseling. Nah, itu adalah sebagai pemacu kita agar MA Al-Azkar meskipun inputnya itu dari yang kelas yang biasa, namun kita yakin bahwasanya dalam input kita itu ada mutiara-mutiara yang terpendam, yang perlu digali, yang perlu untuk dikembangkan kemampuannya, gitu semacam itu. Akhirnya kita bikin seleksi, kita coba pilih mana siswa yang antusias di bidang sains, khususnya ekonomi, geografi, kemudian matematika, biologi. Kita pilih siswa-siswa yang terbaik kita bina, kita adakan semacam klub studi, yaitu Al-Azkar Science Study atau ICS. Itu harapannya yaitu sebagai cikal bakal untuk mempersiapkan agar anak-anak didik kita itu bisa berkompetensi dengan madrasah-madrasah yang lain, semacam itu, Mas. Oke, itu tadi perlu digarisbawahi bahwa MA Al-Azkar di sini menyediakan pendidikan gratis, biaya pendidikan. Jadi untuk Anda para penonton setia Suara Insani yang ingin mempunyai saudara atau mempunyai anak dan segala macam, intinya yang ingin lanjut sekolah dan tidak pusing dengan biaya, daftarkan saja anak Anda di MA Al-Azkar. Oke, Pak Wahab, untuk soal KSM sendiri nih, masih kita kembali ke KSM. Saya masih bertanya-tanya nih, untuk bentuk soalnya sendiri itu bagaimana? Apakah kebanyakan literasi atau numerasi, Pak Wahab? Ya, untuk bentuk soal KSM sendiri di KSM itu sesuai dengan bidang studi masing-masing. Misalkan kalau kita KSM-nya di bidang matematika, maka banyakannya adalah numerasi. Namun kalau di ilmu sosial yang semi sains itu biasanya adalah
literasi gitu. Dan soalnya adalah soal-soal yang hot, yang high level kan semacam itu, bukan soal-soal yang lot. Jadi dan yang menarik di sini ya tadi bahwasanya soal-soal itu dibubuhi dengan ayat-ayat Al-Quran, diawali dengan ayat Al-Quran, kemudian dihubungkan dengan keilmuan yang ada. Setelah itu siswa baru mencari. Contohnya gini, misalkan ada ayat Al-Quran dalam surat Ar-Rum tentang kerusakan di muka bumi gitu ya. Waharul fasadul fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Sungguhnya kerusakan di muka bumi, di daratan maupun lautan disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Nanti akan muncul soal-soal tentang gempa bumi, soal-soal tentang tsunami, soal-soal tentang gunung meletus, itu akan dihubungkan satu sama lain, sehingga siswa itu pengetahuannya dalam artian sempurna. Secara ilmiah, keilmuan dia dapat, namun secara akli terhubung dengan nilai-nilai ketauhidan, bahwasanya semua ini adalah terjadinya tsunami, terjadinya gempa bumi adalah energi yang besar. Siapa yang menggerakkan energi besar itu? Yaitu yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam pengajaran pun kita sisipkan pula ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan itu, pun sama dengan matematika, kemudian ekonomi, tentang riba, tentang pembagian hak waris, itu ada dalam Al-Quran, ataupun biologi tentang penciptaan manusia. Nah itu semacam itu Mas Bre ya. Jadi seimbang nih Pak Wahab antara ilmu dan juga agamanya gitu ya. Jadi salah satu langkah yang bagus nih untuk menerapkan ilmu seimbang dengan agama ini. Pak Wahab sendiri memiliki kendala nggak nih Pak? Soalnya kan gini, ibaratnya banyak anak sekarang itu kan sudah mulai bosan untuk membaca tuh Pak. Sedangkan soalnya itu kan kebanyakan literasi gitu. Bagaimana tanggapan Pak Wahab tentang ini Pak? Iya, kendalanya sekarang itu memang ya kita dihadapkan suatu tuntunan di mana kita dihadapkan suatu generasi yang namanya generasi Z yang tidak lepas dari dada gawai, sehingga minat untuk baca buku itu dibilang turun lah. Kenapa? Karena buku secara fisik ini merupakan suatu beban buat mereka. Kenapa? Karena buat apa sih baca buku sekian tebal? Toh ada di HP, kan gitu. Maka sebagai solusinya bagaimana caranya agar siswa itu bisa baca buku tanpa membawa buku tapi baca di HP, ya kita sisipkan link-link belajarnya. Tolong belajar ini, linknya ada di sini. Kemudian buka, kerjakan LKS-nya, kemudian setelah itu kita ke kelas sains tadi, yaitu pengayaan, kemudian kita jabarkan semacam itu. Jadi itu adalah untuk meminimalisir kendala literasi. Sebab saat ini yang namanya kita dapatkan generasi Z baca buku di mobil itu suatu hal yang langka, atau kemana-mana baca buku itu adalah suatu hal yang langka. Yang dibawa ya adalah HP. Maka kita manfaatkan smartphone ini sebagai benar-benar alat yang smart, di mana kita sisipkan buku di sana, di situ kita downloadkan e-booknya, kemudian kita tampilkan, kirim link pembelajarannya, YouTube-nya juga macamnya. Jadi dan ya ada hikmah juga di balik dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, khususnya internet ini. Banyak pula sahabat-sahabat kita yang berbaik hati yang membagikan ilmunya dari YouTube, sehingga akan mempermudah siswa itu tanpa harus membaca, dia bisa memvisualisasi, lihat visualnya, kemudian dia mendengar dengan baik, maka itu akan menjadi suatu hal yang menarik untuk dipelajari. Begitu Mas Bre. Oke, itu tadi berarti zaman sekarang itu sudah sangat mudah sekali untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, bisa dari mana saja, tidak hanya dari buku. Tapi yang paling penting adalah dari sini adalah tinggal kita minatnya saja, apakah masih ingin mencari ilmu tersebut atau stop di situ. Jadi kita punya smartphone itu jangan hanya HP-nya saja, hanya smartphone-nya aja yang smart, tapi kitanya juga penggunanya harus smart gitu. Oke Pak Wahab, saya penasaran nih dengan siapa sih yang bisa memenangkan KSM ini Pak Wahab, dan kandidatnya siapa saja nih Pak Wahab dari MA Laskar sendiri, boleh dikenalkan kepada kita semua? Iya, untuk istilahnya duta-duta MA Laskar nih ya, untuk matematika terintegrasi kemarin itu ada Ulan sama
Ulan sama Zulfa, ya Zulfa Auliatul Safira. Di mana Zulfa ini kita daulat juga untuk mengikuti kontes yang diselenggarakan oleh Bappenas dalam rangka menyongsong G20, yaitu kontes tentang memasarkan budaya gotong royong yang ada di Indonesia semacam dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk ekonomi itu ada Adelia, kemudian ada Gina. Kemudian untuk geografi itu ada Ayu dengan ada siapa lagi namanya Unaya, geografi integrasi. Kemudian satu lagi biologi adalah Rian Daronugroho, itu peringkat ke harapan 2. Kemudian yang satunya adalah Rosita. Ya, dia peringkat ke kurang lebih 15-an dari 50 peserta semacam itu. Jadi alhamdulillah kita pun kalau tidak dapat juara kita berada di posisi menengah ke atas, bukan menengah ke bawah, semacam itu. Satu pencapaian yang bagus. Ya, untuk tadi kan ada yang juara 2 nih Pak. Siapa nih yang juara 2 nih Pak? Yang juara 2 itu adalah Ayu Susilawati. Yang menarik Mas Bre ya, Ayu Susilawati itu keadaan ekonominya itu ya lumayan pas-pasan, kita perlu bantu juga gitu. Dimana dia itu sudah ditinggal ibunya pada saat usia 2 tahun. 2 tahun ibunya sudah meninggal dengan saudara yang cukup banyak, yaitu 13 bersaudara, dia bungsu. Ya tentunya adalah suatu pencapaian yang luar biasa, menjadi kebanggaan keluarga juga. Ya itu adalah di bidang geografi terintegrasi. Kemudian yang harapan 2 itu adalah biologi terintegrasi. Padahal lucu ya, sebab kenapa biologi terintegrasi? Sebab di MA Al-Azkar itu semua jurusannya adalah IPS. Tapi kok bisa menjuarai harapan 2 biologi terintegrasi? Ya karena buah dari didikan gurunya, yaitu siapa? Pak Abdurrahman. Di mana Pak Abdurrahman ini adalah kurikulum yang ada di Madrasah Ali Al-Azkar. Dan tadi Ayu Susilawati itu bimbingan dari guru biologinya, yaitu Ibu Olive. Ya Ibu Olive itu ya luar biasa mendidik Ayu dengan sangat tekun sehingga menjadikan buah yang manis buat kita, semacam itu. Oke, itu tadi beberapa nama yang sudah kita kenal yang menjuarai kompetisi sains madrasah ya. Bagaimana perasaan Pak Wahab sendiri sebagai tenaga pengajar mendengar anak didiknya itu menjadi juara gitu loh Pak? Perasaan saya selaku guru ya bangga manakala ada anaknya yang berprestasi. Itu adalah suatu kebanggaan, namun itu adalah menjadi tantangan sendiri buat kita gitu. Jangan sampai prestasi itu mandek di tahun ini, tapi bagaimana caranya mempertahankan itu. Yang sulitnya itu mempertahankan. Ya, untuk meraih itu bisa suatu hal yang gampang, tapi mempertahankan adalah suatu hal yang sulit. Nah, sebagai ikhtiar kita untuk mempertahankan biar MA Al-Azkar ini tetap berprestasi adalah kita membentuk suatu organisasi atau klub yang namanya Al-Azkar Science Club, yaitu ASC. Di mana Al-Azkar Science Club ini dilaksanakan setiap hari Sabtu setelah siswa ini pulang sekolah. Dilaksanakan dari pukul 2 sampai pukul 3, 1 jam aja, jangan banyak-banyak. Sebab kalau kebanyakan juga kasihan mereka pulang terlalu sore, semacam itu. Dan itu adalah sebagai ikhtiar kita dan didukung oleh yayasan selaku pengelola MA Al-Azkar dan juga Kepala MA Al-Azkar Bapak Haji Raden Insan Purnama itu sangat antusias dan setuju agar apa? Agar budaya prestasi yang ada di MA Al-Azkar itu dipertahankan, jangan sampai tumbuh kemudian setelah itu layu, semacam itu Mas Bre. Oke, itu tadi beberapa tanggapan dari Pak Wahab ya tentang kompetisi sains madrasah yang dimenangkan oleh MA Al-Azkar. Untuk organisasi sendiri nih Pak, ibaratnya bukan organisasi, tapi saya menyebutnya lebih ke ekskul lah. Nah di MA Al-Azkar sendiri ekskulnya nih ada apa aja nih Pak? Mungkin bagi banyak yang belum tahu. Iya, MA Al-Azkar ini unik, madrasah yang unik gitu, dengan sederet
ekstrakurikuler. Ya, yang pertama ada marching band. Marching band itu di bawah binaan Ayis atau Kang Faris. Ya padahal sudah dewasa, itu sudah punya anak, tapi maunya dipanggil AA aja. Ya. Iya, itu alhamdulillah untuk drum band MA Al-Azkar sudah untuk wilayah Gunung Jati, Suranenggala, Kapetakan sudah dikenal. Ya ke depan mudah-mudahan marching band atau drum band MA Al-Azkar ini semakin dikenal. Ya, kedua adalah Hadroh, Mas Prian. Mas Hadroh ini juga luar biasa. Kita kemarin tampil di RCTV dalam rangka kontes Genjing Ramadan. Kita peringkatnya adalah peringkat ke-6. Meskipun kita belum juara, tapi alhamdulillah kita sudah masuk ke beberapa babak eliminasi dan cukup dikenal juga. Kita juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan lomba di wilayah sekitar wilayah di Cirebon, dan ada beberapa yang masuk dapat juara, ada pula yang masih belum. Seperti kita di wilayah Suranenggala kita juara 1 lomba hadro, kemudian di Meku itu juara harapan 2, juara harapan 1 ya. Jadi insya Allah anak-anak kita itu adalah anak yang kreatif. Kemudian yang ketiga adalah pencak silat, yang keempatnya adalah multimedia yang saat ini nih, ini adalah buah kreatif dari anak-anak MA Al-Azkar. Ya, multimedia adalah suatu hal yang luar biasa. Kita mengenalkan anak-anak kita pada berbagai media siar, apakah dalam bentuk buletin, bentuk semacam podcast seperti ini, ataupun dalam radio semacam itu. Kemudian selanjutnya adalah keagamaan tentunya. Keagamaan ini rutin dilaksanakan. Kalau pagi hari semua siswa MA Al-Azkar itu wajib melaksanakan sholat duha, sholat sunnah duha diwajibkan. Sebagai apa? Ikhtiar kita, mengharapkan agar ada keberkahan dalam pembelajaran kita, dan kelak anak-anak kita menjadi anak-anak yang ghaniyun, anak-anak yang kaya, baik kaya hati maupun kaya dalam artian kaya yang sebenarnya. Kemudian untuk setiap hari Jumatnya kita adakan muhadarah, kemudian setiap harinya sebelum pulang diwajibkan siswa itu mengikuti sholat zuhur berjamaah dulu. Sebab apa? Sebab kebanyakan anak-anak itu yang kalau sudah pulang ke rumah ya sudah. Sehingga kita prihatin, kita wajibkan anak-anak MA Al-Azkar setiap selesai pembelajaran istirahat kita wajibkan sholat zuhur terlebih dahulu. Kemudian masih banyak, ada futsal, ada sindren, ada seni lukis kaca, banyak, sangat banyak yang ada di MA Al-Azkar, dan perlu kiranya generasi muda itu mengenal dan ikut aktif dalam ekskul, terutama ada yang wajibnya yaitu ekskul pramuka. Nah, itu adalah sebagai wahana untuk apa? Untuk memperkaya hard skill maupun life skill daripada anak-anak kita, gitu, semacam itu, Mas Pray. Iya, ini mungkin banyak yang belum tahu nih Pak, MA Al-Azkar itu lokasinya di mana sih Pak? Bisa dijelaskan mungkin Pak? Bisa Iya, nggak apa-apa. Iya, MA Al-Azkar itu lokasinya di Jalan Ki Gede Mayung, di Blok Dadap. Jadi kalau dari Celangcang, pasar Celangcang itu naik angkotnya, angkot Celangcang Pleret atau Celangcang Bakung. Turun ancar-ancarnya adalah Masjid Mayung. Masjid Mayung itu kemudian setengah kilometer atau 500 meternya turun, kemudian masuk gang. Kita masuk gang. Kenapa masuk gang? Karena biar pembelajarannya kondusif. Sebab kalau dekat dengan jalan raya banyak kan tidak kondusif, gitu, kebisingan yang aja. Jadi masuk gang, insya Allah itu adalah bangunannya yang warnanya hijau, kemudian lantainya 3 dan gerbangnya tinggi. Mengapa gerbangnya tinggi? Untuk meminimalisir anak-anak MA Al-Azkar pada saat jam belajar keluar. Jadi alamat lengkapnya di Jalan Ki Gede Mayung, Desa Babadan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Biasanya nih banyak orang tua siswa yang cari-cari mana sih MA Al-Azkar itu, karena masuk gang itu. Maka cukuplah bilang sama Pak sopirnya, Pak, saya mau ke MA Al-Azkar, insya Allah semua sopir tahu. Gitu, semacam itu. Atau kalau enggak nanti akan ada kontak personnya yang bisa dihubungi. Kita akan
jemput bola lah istilahnya semacam itu. Oke. Para penonton Suara Insani TV dimanapun Anda berada dan juga para pemirsa dari podcast multimedia Malatkar, sedikit menarik pembahasan kita kali ini, dan mungkin terakhir dari saya Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak, pesan apa yang akan Bapak sampaikan untuk generasi-generasi ke depan nih Pak dalam belajar? Untuk generasi Z, generasi milenial, generasi Malatkar, teruslah belajar dan belajar. Kenapa? Kompetisi kehidupan kalian di masa depan itu akan semakin besar. Tantangannya bukan datang dari bangsa kita sendiri, tapi dari orang-orang luar sana. Jadi kalau kita berhenti belajar, maka sudah alamat kita untuk suramnya masa depan kita. Jadi belajarlah selagi masih ada kesempatan. Macam itu. Oke, itu tadi. Terima kasih untuk Pak Wahab. Saya ucapkan terima kasih nih Pak Wahab sudah bergabung di podcast multimedia Malatkar. Oke, para pemirsa Suara Insani TV dimanapun Anda berada, sudah kita di penghujung acara. Juga saya sudah mendengarkan banyak pengalaman dari Pak Abdul Wahab dan juga banyak cerita dari beliau yang menarik di acara podcast kali ini. Mungkin satu hal yang bisa saya tarik kesimpulan adalah terus belajar. Jangan jadikan kekurangan kalian menjadi penghalang untuk dapat mencapai prestasi. Mari bergabung bersama Malatkar dan juga pastinya sampai bertemu kembali di episode selanjutnya podcast multimedia. Saya terima kasih untuk Pak Wahab atas waktunya. Kita ketemu lagi di podcast multimedia Malatkar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.